Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kepada Bapak Joko selaku dosen kami mata kuliah RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami dengan judul Rancangan Sistem Informasi Data Barang Inventory Berbasis Web di SMK Yadika Kalijati menggunakan metode waterfall. Untuk kelompoknya tersendiri di sini ada saudara Agustus Budi Pratama. saya Danu Erlangga. Dan saya Jonathan Jeremy Segian. Dan saya Kofifa Nurfaisa. Mungkin itu saja dari perkenalan kami. Lanjut untuk ke latar belakangnya. Tolong di next. SMK Yadika Kalijati adalah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tujuan pendirian sekolah ini adalah memberikan pendidikan kejuruan berkualitas kepada generasi muda untuk persiapan menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Sekolah ini dilengkapi fasilitas seperti laboratorium komputer, laboratorium elektronika, workshop mesin, dan fasilitas tata busana. Tenaga pengajar yang berkualitas dan berpengalaman juga ada untuk memberikan pendidikan yang baik kepada siswa. SMK Yadika Kalijati Subang berkomitmen mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja berkualitas dengan program kejuruan yang relevan dengan dunia industri. Informasi data barang inventory diperlukan untuk pengolahan barang yang efektif dan efisien di sekolah ini. Dengan sistem informasi tersebut diharapkan pengelolaan barang dapat lebih terstruktur dan teratur di SMK Yadika Kalijati. Itu mungkin sedikit gambaran tentang latar belakang SMK Yadika Kalijati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Apa saja sih rumusan masalah yang ada di SMK Yadika Kalijati? Pertama, tidak adanya sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan data barang inventory di SMK Yadika Kalijati. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, proses pengolahan barang yang masih dilakukan secara manual sehingga rentan terjadi kesalahan dan pencatatan dan pengolahan data barang. Itu untuk rumusan masalahnya yang ada di SMK Yadika Kalijati. Untuk selanjutnya, setelah rumusan masalah, dapat tujuan penelitian. Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah yang pertama, merancang sebuah sistem informasi data barang inventory berbasis web yang dapat membantu dalam pengolahan barang di SMK Yadika Kalijati. Dan yang kedua, menerapkan sistem informasi tersebut dalam pengolahan barang di SMK Yadika Kalijati. Itu untuk tujuan dari penelitian kerja praktek ini. Selanjutnya, manfaat dari penelitian. Manfaat dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data barang inventory di SMK Yadika Kalijati. Kedua, mempercepat proses pencatatan dan pengolahan data barang. Yang ketiga, meningkatkan akurasi data barang. Yang terakhir, mempermudah pengolahan data barang yang dilakukan oleh petugas. Itu tadi beberapa hal yang ada pada laporan kami mengenai rancangan sistem informasi data barang inventory berbasis web di SMK Yadika Kalijati menggunakan metode waterfall. Untuk selanjutnya mengenai tabel data dan jabatan inti SMK Yadika Kalijati yang akan dibawakan oleh saudari Kofifa. Kepadanya kami persilakan. Silakan. Baik, saya akan membacakan sedikit data inti pada SMK Yadika Kalijati. Yaitu di sini kan ada 5 tabel yang penting nih, yaitu ada Bapak Nasta selaku komite sekolah. Terus yang kedua ada Bapak Handri Zakip SPD selaku kepala sekolah. Yang ketiga ada Bapak Agil Rendra AMD selaku kepala tata usaha. Yang keempat ada Ibu Henriana SPD selaku wakabit kurikulum. Dan yang kelima ada Ibu Luluk Lohmah SPD MM selaku wakabit kesenian. Bisa di next. Dan ini merupakan seluruh struktur organisasi SMK Yadika Kalijati, yaitu paling atas ada ketua yayasan, di bawahnya lagi ada komite sekolah, Bapak Nasta, dan kepala sekolah Bapak Handri Zaki PSPD. Di bawah kepala sekolah ada kepala tata usaha, yaitu Bapak Agil Rendra P AMD. Yang
yang dibawa Kepala Tata Usaha itu ada Wakabit Kurikulum yaitu Ibu Heniriana SPD dan Wakabit Kesiswaan yaitu Ibu Luluk Rohma SPD MM. Di bawahnya lagi ada 8 bagian yaitu ada Kaprok, Pembina HKI, Pembina Laboratorium, Pembina Perpustakaan, Pembina BK atau BP, Pembina OSIS, Pembina Ekskul Seni dan Pembina Ekskul Olahraga. Di 8 ini ada dari Kaprok aja nih ya, yaitu ada Bapak Ayat Suratna SPD dan Ibu Desilaini Yuniar ST dan Bapak Rusnadi ST. Terus ke pembina HKI yaitu ada Ibu Nancy Kurniasari SPD. Selanjutnya ada pembina laboratorium Ibu Desilaini Yuniar ST. Kemudian pembina perpustakaan yaitu ada Ibu Dina Herlina SPD. Sampingnya lagi ada pembina BK atau BP yaitu Ibu Entin Oktaviani SAG. Yang keenam ada pembina OSIS yaitu Bapak Dean Andi Nugraha ST. Dan sebelahnya lagi ada pembina Ekskul Seni yaitu ada Bapak Ayat Suratna SPD dan Ibu Eva Tania SPD. Dan yang terakhir pembina Ekskul Olahraga yaitu ada Bapak Asis Muhammad SSI. Yang kedua adalah Dean Andi Nugraha ST dan ketiga Tiara Ayu Damayanti SPD. Kemudian di bawah ke-8 bagian ini, pembina ini ada Dewan Guru, Wali Kelas dan di bawahnya lagi ada siswa. Next. Oke, langsung ke kesimpulan aja nih ya. SMK Yadika Kalijati tujuannya itu memberikan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi data barang, inventory berbasis web yang efektif. Implementasi sistem informasi berbasis web ini diharapkan dapat meningkatkan pengolahan inventory secara terstruktur, efisien, dan akurat. Rekomendasi dan saran akan diberikan untuk pengembangan dan perbaikan sistem informasi tersebut guna meningkatkan kualitas pengolahan inventaris di SMK Yadika Kalijati. Itu aja sedikit kesimpulan dari saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan perancangan aplikasinya alias demo aplikasinya yang dilanjutkan oleh Saudara Agusti Setiabudi Pratama. Baik, di sini sebelumnya selamat malam pada teman-teman dan juga selamat malam kepada Pak Joko. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit demonstrasi dari project walk yang kelompok kami buat. Di sini dengan judul Sistem Informasi Barang Inventory di SMK Yadika Kalijati menggunakan metode waterfall. Langsung aja di sini sudah ditampilkan ada form login. Halaman pertama yaitu form login, di mana form login ini ada komponen kontainer. Di dalam kontainer itu ada login to your account dan beberapa komponen lainnya. Terdapat komponen username, password, dan icon show in my password, dan juga button login. Di atas kontainer login to your account itu ada kita memakai judul dari web tersebut yaitu Logistik SMK Yadika Kalijati dengan menambahkan logo sekolah tersebut dan logo Tuturi Handayani. Baik, untuk username ini kita akan memasukkan username dan password yang terkonek atau tersimpan di database, sehingga apabila kita memasukkan username atau password yang tidak terkonek atau tidak tersimpan di database, maka akan otomatis tidak menerima atau tidak meneruskan ke halaman selanjutnya atau halaman dashboard. Akan tetapi jika kita memasukkan username atau password yang tersimpan di database, maka otomatis akan meneruskan langsung ke halaman dashboard dengan menekan atau mengklik tombol login. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen dari show in my passport. Di situ ada icon dengan bentuk mata. Di situ fungsinya untuk apabila kita memasukkan password, boleh dimasukkan. Nah, itu ketika kita mengklik icon mata tersebut, maka akan memunculkan teks berbentuk teks sehingga kita memasukkan password tersebut tidak ada lupa dari salah huruf atau tipe segalanya. Ketika kita memasukkan username dan password yang benar, maka akan langsung meneruskan ke dashboard. Apabila kita memasukkan dengan username dan password yang salah atau tidak tersimpan di database, maka akan memunculkan alert atau pemberitahuan seperti berikut.
Bisa dicoba jika dimasukkan username dan password yang salah. Misalkan username-nya Kofifa ya, passwordnya yang salah Jo. Nah, misalkan tes 123 ya. Ketika kita mengklik atau menekan tombol login atau button login, maka otomatis akan ada pemberitahuan seperti berikut. Nah, itu adalah pemberitahuan ketika username dan password yang kita masukkan tidak tersimpan di database ya, akan memunculkan pemberitahuan username atau password salah. Tetapi ketika kita memasukkan username atau password yang terdapat di database, maka otomatis ketika kita menekan atau mengklik button login, otomatis akan diteruskan ke halaman dashboard. Nah, begini tampilan dari halaman dashboard dari proyek kami. Di sini terdapat navbar dan juga sidebar. Di navbar itu ada logo Yadika Kalijati, logo Yayasan Abdi Karya, dan judulnya yaitu judul dari web tersebut yaitu Logistik SMK Yadika Kalijati, dan juga ada komponen account dan juga dari tiga itu untuk memfullkan dari tampilan dashboard tersebut, menghilangkan sidebar. Dari sidebar itu ada beberapa menu. Ada beberapa menu. Di situ ada menu dashboard, stok barang, dan juga kelola admin. Di stok barang tersebut kita menuan collab, sehingga ketika kita menekan stok barang maka akan muncul lagi menu baru, yaitu menu barang masuk dan menu barang keluar. Sebelum ke menu-menu tersebut, saya jelaskan sedikit tampilan dari dashboard ini. Di sini terdapat kita disambut dengan teks, di mana teks tersebut berisikan halo, selamat datang di Logistik SMK Yadika Kalijati. Itu dengan tipe teks, dan juga di bawah teks tersebut ada beberapa kotak, di mana kotak tersebut menampilkan beberapa barang masuk, beberapa barang keluar, dan total data. Apabila kita memasukkan total barangnya ada 4 dan total barangnya jumlahnya ada 6, maka di situ otomatis total datanya ada 10. Begitupun jika kita memasukkan total barangnya ada 5 dan total barang keluarnya ada 6, otomatis akan ada 11. Lanjut ke menu stok barang, di bawahnya itu ada barang masuk. Ya, untuk barang masuk tampilannya seperti ini. Di sini terdapat dengan judul data barang masuk ya, dengan beberapa tabel. Di kolomnya ada 0, ada nama barang, kode barang dengan kode unik, merek barang, jumlah barang, harga barang, penanggung jawab, tanggal masuk, ruangan, ekspor, dan opsi. Perlu diingat, di sini ekspornya kita menggunakan dua function, di mana untuk ekspor di sini ada cetak data untuk keseluruhan tabel tersebut, untuk keseluruhan barang, dan di dalam tabel tersebut ada ekspor. Icon ekspor tersebut itu untuk mengekspor barang-barang tertentu. Misalkan di situ ada barang printer yang akan kita ekspor, yang nantinya akan berbentuk PDF. Bisa diklik ekspornya. Baik, seperti ini tampilannya untuk ekspor barang tertentu ya. Karena kita akan mengekspornya hanya barang printer, maka akan muncul barang printernya saja. Dan ada function yang kedua, yaitu ada ekspor data untuk keseluruhan tabel. Ya, boleh diklik untuk cetak data keseluruhan. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk keseluruhan data barang yang akan kita ekspor. Berbeda dengan fungsi yang pertama tadi, di mana fungsi yang pertama itu hanya mengekspor hanya barang-barang tertentu saja. Di samping cetak data itu ada button tambah, bisa diklik button tambahnya. Nah, ketika kita mengklik button tambah, maka akan menampilkan forum untuk menambahkan barang masuk, di mana ada beberapa text file yang harus kita isi. Di situ ada nama barang, merek barang, jumlah barang, harga barang, penanggung jawab, dan tanggal barang masuk, serta ada ruangan. Ketika kita sudah memasukkan nama-nama, merek, jumlah, dan lainnya, kita akan langsung mengklik button tambah. Tapi perlu diingat, di sini harus semuanya dimasukkan, tidak ada yang tidak dimasukkan. Misalkan boleh dicoba, Saudara Jonathan. Misalkan kita memasukkan server dengan merek barangnya, Dell, jumlah barangnya 2, harga barangnya. Kita mengambil contoh ya di sini, serta penanggung jawabnya, Kofifa, tanggal masuk,
Baik, untuk ruangannya Data Center SMK. Ya, kita klik button tambahnya ya. Memang pada kendala. Ya, di sini untuk nomor 5 itu ada, misalkan ya kita ambil contohnya itu nama barangnya ada SMKK dengan kodenya tersebut dan mereknya dengan merek tersebut, jumlah barang tersebut, harga barangnya sekian, penanggung jawabnya sekian, tanggal masuknya sekian, ruangan sekian, dan di dalam tabel ini ada dua opsi, di mana ada opsi edit dan juga hapus. Untuk editnya boleh Jonathan dicoba. Begitupun untuk di edit di sini semuanya harus terisi, jangan ada yang kosong. Boleh ditekan update, maka otomatis akan tersimpan di nomor 5 ya, di nomor 5 dan otomatis tersimpan di database project ini. Lalu ada option yang kedua itu ada hapus, boleh dicoba Saudara Jonathan. Untuk hapus di sini kita hapusnya tidak permanen ya. Di sini sebelum kita melanjutkan ke hapus maka akan menampilkan pemberitahuan alert di mana isinya itu adalah apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kenapa kita menyimpan alert di sini? Karena di sini untuk memastikan bahwasannya pengguna dapat memastikan bahwasannya barang ini akan dihapus atau tidak. Sehingga ketika kita mengklik OK, maka otomatis barang tersebut akan masuk atau akan beralih ke stok barang di barang keluar. Sehingga hanya akan menghapus secara sementara, karena akan dialihkan ke barang keluar di stok barang tersebut. Boleh dicoba. Nah, otomatis akan terhapus dan beralih ke barang keluar. Jadi di sini ada dua opsi, ada edit dan hapus. Dan untuk di stok barang tersebut ada barang keluar yang dimana untuk selebihnya akan dijelaskan dan akan diterangkan oleh Saudara Jonathan. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudara Agustus Budi Pratama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan mengenai barang keluar barang ini. Nah, untuk isinya tuh sama seperti barang masuk pada inventory ini. Yang membedakan hanya bahwa si stok barang keluar ini dia tidak bisa melakukan tambah data barang keluar. Dia hanya bisa melakukan cetak data seluruh keseluruhan dan satu persatu dari data barang keluar yang ingin kita cetak. Nah, contohnya ketika kita ingin cetak full semuanya data barang pada tabel ini, ketika kita klik, dia akan muncul seperti ini, daftar barang keluar. Ini adalah daftar barang keluar yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin melakukan cetak satu persatu, kita klik ini, dan hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa pada cetak tabel ini dia akan berbentuk PDF. Nah, berbeda dengan data barang masuk, di opsinya dia tidak bisa melakukan edit. Karena pada logikanya di data barang keluar ini memang sudah keluar dari wilayah SMK Yadika Kalijati. Kita hanya bisa memberikan untuk menghapus data barang keluar. Bagaimana caranya? Contoh kita klik di keyboard ini. Ketika kita klik keyboard ini, maka dia akan hapus. Dan data keyboardnya tidak ada. Karena kita memang untuk menghapus permanen.
Dan jangan lupa kita sudah memberikan juga alert yang dimana ingin meyakinkan lagi apakah kita ingin menghapus data ini secara permanen. Nah, selanjutnya pada tab kelola admin, isinya adalah username dan password. Nah, password ini tidak akan kami tampilkan demi keamanan dari admin ini. Nah, kita bisa melakukan penambahan admin, contohnya seperti ini, username Jonathan, passwordnya ini, lalu kita klik tambah. Nah, kita coba logout dulu ya. Bagaimana cara logoutnya? Kita akan klik logo admin ini dan kita klik logout. Dan jangan lupa kita juga memberikan alert, kita ingin meyakinkan apakah kita ingin keluar dari website ini. Jika yakin kita klik OK. Coba sekarang kita tambahkan, kita masuk dengan admin yang sudah kita tambahkan. Nah, dia akan masuk karena adminnya bukan sebelumnya Kofifa, kita menggunakan Jonathan. Nah, kita tambah lagi, misalnya tes. Kita akan melakukan edit pada user yang baru. Contoh saya mau edit tes 123. Password barunya dia akan, username-nya akan berubah. Nah, kalau kita ingin menghapus, kita tinggal klik hapus dan akan ada alert lagi. Dia akan menghapus data aktif secara permanen. Setelah itu klik OK. Mungkin itu saja demonstrasian aplikasi data inventaris pada SMK Yadika Kalijati. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.